Oh, Ibu Elia, rencana saya nggak ikut, akhirnya berubah rencana ikut. Mana itu? Uci kecil, puji Tuhan sampai di sini saya kada mual. Jarang bisa umpat-umpat nang jauh kayak ini nih. Bapak pendeta yang bawa mobil enak. Iya. Yang Apa Pak? Oh, apa YouTube? YouTube. Yang lagi, Iya Pak. ye, 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 ye. ye. Ada yang galaksi. Oh itu Bapak pendeta tadi kan di belakang. Iya. Oh, ini bapak pendeta. Bapak pendeta juga. Iyalah, Oh, Pak. lama nggak ketemu, aku langsung bisa jadi pendeta dapat. Iya, kita harus berbaur. Kada bisa kita tuh cuma berkurung Gitu-gitu aja. bergaul saling merangkul semua antar gereja tuh. Yang gitu-gitu tuh. Ini kayak gini senang saya lihatnya. Ini semua dari GBI ada, dari apa nama-nama gereja tuh. Semua dari denominasi ada terkumpul di situ. Biroknya aja. Lain-lain. Ini aku rasanya ke daerah sini nanti apa ya lah. Iyalah, saya juga dulu tuh suah, yo kesini lawas. Nah, ini muslim, oh ini juga sini. Oh di sini gabung ada muslim juga lah nih, pasang atang. Sama Ayo. siapa dulu juga. Oh ini kah, hadangi dulu yang siapa tuh dulu langsung. Yang COVID tuh. bukannya si Anu kah, lakinya Celi itu kah, yang Katolik tuh. Kayaknya kesini juga makamnya waktu itu. Wacin. Oh, ini sini lah. Siapa dipanggil? Itu nama gitar di kiau sana. Apa itu gitarnya bawa lah. Ingat loh. Tadi itu ada gitar, ku lihat. Kira ada gitar. Ada ke bawah. Ada ke bawah, bro. Tadi saya kencing ada lihat. Di situ. Ada mobil kah? Atau di rumah? Mungkin masih ada enggak? Oh, Bapak sudah di kalau di depan. Iya, fokus di saya. Enggak ada yang Saya tadi melihat gitar. Kamu tadi menyatakan yang kamu ingatkan gitarnya bawa. Selesaikan sampai itu. 200. 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 2
Ayo, saya lagi kubur belakang. Mana tuh? Barunya siapa? Tarik kita mainkan. Banyak depan. Lagi sekarang. Kepala sini. Iya. Samping. Kalian ada tuh dulu. Monggo pasir. Ada prosesi pemakaman pada siang hari ini. Sebelumnya kita berdoa untuk mulai ibadah. Saya minta tolong Ibu Pendeta Mulia berdoa untuk kita. Sidang perkampungan yang dikasihi oleh Tuhan dan juga keluarga yang saat ini sedang berduka cita. Sebelum kita mengadakan prosesi pemakaman di kesehatan terakhir daripada Tuhan Sedana, terlebih dahulu kita akan berdoa. Kami menaikkan puji syukur kepada-Mu Tuhan, karena firman-Mu mengatakan di dalam segala hal kami harus mampu mengucap syukur kepada-Mu, karena Engkau sangat baik di dalam kehidupan kami. Juga terima kasih telah menghenta kami, mengerahkan mereka surgawi-Mu untuk kami bisa sampai di tempat ini dengan tidak kekurangan satu apapun juga. Sebelum kami mengadakan ibadah peristirahatan terakhir dan kepada Tuhan, Engkau menebus kami dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus, yang sanggup menguatkan, menghibur, menolong, sehingga di dalam hati kami khusus keluarga mau melepaskan, mau merelakan kepergian dari saudara kekasih kami saat ini Tuhan. Engkau memberkati ibadah kami dari awal dengan kepada akhirnya, dan kami serahkan semuanya kepada satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan kasih jiwa kami yang hidup. Kami sudah berdoa demikian. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita akan memuji Tuhan nomor lagu 12, hati sebagai hamba. 12, hati sebagai hamba. Ku tak Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya aku kembali ke surga. surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemana pun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati
sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Dalam roda kebenaran sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, inilah yang kami punya Tuhan. Bersyukur untuk hari ini Tuhan, untuk semua teman-teman kami Tuhan, sebagai pujian kami Tuhan, sebagai rasa syukur kami atas penyertaan kami teman ini Tuhan. Engkau lagu pujian yang 19. Kau ada bersamaku di setiap musim hidup, karena kau biarkan ku sendiri, kekuatan di jiwaku adalah bersama. Tak pernah ragukan kasih-Mu bersamamu Bapa, Bersamamu Bapa, ku lewati semua perjalananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. anugerah-Mu besar, Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. anugerah-Mu besar, Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. sebelum kita mendengarkan ayat Bapak, di waktu ini Tuhan, kami tahu atas kehendak Tuhan semuanya terjadi, dan kami ada di sini Tuhan untuk mengantarkan jenazah daripada Bapak kami terkasih, Papa, adik, om, kakak, sepupu, saudara kami, Bapak Yohanes Lunting, yang kami tahu Tuhan menanti dia di tempat yang dekat. Kami berdoa Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan dengan firman Tuhan. Kami tahu jenazah beliau tidak lagi mendengarkan ini, tetapi kami yang hidup akan mengerti akan maksud Tuhan dalam setiap pribadi kami. Urapi hamba-Mu, urapi kebenaran firman-Mu, dan kami akan sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sidang pergabungan, keluarga, istri dan anak-anak, serta kakak-kakak dari almarhum, sepupu-sepupu, ponakan, semua yang hadir di tempat ini. Di tempat ini kita tahu bersama adalah akhir daripada begitu banyak kehidupan orang yang dimakamkan di sini. Dan kita tahu bahwa untuk meninggal tidak perlu tua, untuk meninggal tidak perlu sakit, untuk meninggal tidak perlu hal-hal yang lain sebagainya. Setiap saat, setiap waktu ada rahasia. Baik saya maupun Bapak Ibu sekalian, kita tidak tahu waktu kita kapan.
Karena itu firman Tuhan katakan bahwa lebih baik rumah duka daripada rumah pesta. Nah, saudara, satu kebenaran firman Tuhan dalam Timotius 2 ayat 4 sampai dengan ayat yang kedua. Saya akan bacakan. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan mengakhiri orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Katakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudara, perintah untuk memberitakan firman itu ternyata buat kita semua. Bukan hanya buat pendeta-pendeta, buat hamba Tuhan, tapi buat kita semua. Paulus katakan kepada anak rohaninya Timotius untuk memberitakan firman, baik waktu yang enak maupun tidak enak, waktu yang susah maupun senang. Bagaimana memberitakan firman? Memberitakan firman bukan hanya seperti saya saat ini, melalui pembacaan firman dan memberitakan firman di tempat ini, tapi memberitakan firman adalah melalui kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, orang akan tahu kita adalah pengikut Kristus. Dan kita lakukan, baik atau buruk, itu adalah penyampaian kita kepada orang di sekitar kita. Nah, saudara, dalam kitab Timotius 2 ini, kalau kita baca seterusnya, ayat 7 sampai 8, Paulus berkata kepada anak rohaninya, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah menggapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Paulus menulis kitab Timotius ini ketika di dalam penjara, dan di waktu-waktu terakhir dia akan dieksekusi mati karena Kristus. Dan Paulus tahu waktu-waktu terakhir itu, karena itu dia katakan dia sudah mengakhiri pertandingan yang baik dan telah menggapai garis akhir. Saudara, ada orang katakan begini, alangkah indah orang yang meninggal di tempat tidur. Mungkin sebenarnya tidak kurang tepat juga, tapi saya pikir-pikir ada benarnya juga. Banyak orang yang tidak tahu waktunya tiba-tiba meninggal. Banyak orang lagi di jalan tiba-tiba meninggal. Tapi ketika kita di tempat tidur, di waktu-waktu terakhir, kita masih punya waktu untuk introspeksi. Kita masih punya waktu untuk tahu apa yang perlu kita persiapkan di hari terakhir. Paulus menyadari itu dan dia mempersiapkan betul-betul hari kematiannya. Kebanyakan orang mempersiapkan hari kelahiran, sudah mau melahirkan, mempersiapkan segala sesuatu, tapi jarang dari kita yang mempersiapkan waktu-waktu terakhir kehidupan kita. Pak Yohanes saya dengar punya pesan-pesan terakhir, ya. Bahkan kakak beradik sempat mendengarkan apa yang almarhum katakan. Saya yakin di waktu-waktu terakhir itu waktu introspeksi yang terbaik, itu waktu untuk mengerti apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Saya tidak tahu waktu saya kapan, Bapak Ibu juga tidak pernah tahu waktu kita kapan. Itu adalah rahasia. 1 detik dari sekarang, 1 jam, 1 menit, atau berapa waktu pun, itu adalah rahasia Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu, Paulus katakan juga kepada jemaat di Filipi bahwa bagi dia hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau kita mengerti hidup kita adalah untuk Kristus, maka kita juga bisa berkata seperti ini, ya, mati bagiku adalah keuntungan, dan tidak ada perkara yang menakutkan dalam kehidupan kita, sekalipun itu kematian. Tadi Pak Gembala sudah sampaikan firman ketika di rumah duka bahwa kita akan mencapai garis akhir itu dan kita akan dibangkitkan. Ya, itu benar firman Tuhan. Tetapi ada 2 perkara Bapak Ibu yang kita akan hadapi. Yang satu adalah kehidupan kekal bersama dengan Kristus. Yang kedua adalah kematian kekal. Bagaimana hidup kita sekarang, itu yang menentukan pilihan terakhir dalam kekekalan. Kekekalan itu tidak punya umur, kekekalan itu tidak punya waktu. Ketika kita sudah memilih hari waktu yang kekal ini, maka disitulah kita selama-lamanya akan hidup. Pak Yohanes Denardo Berunting sudah mencapai garis akhir, dan di tempat ini kita mengantarkan jenazah almarhum.
Saya masih mengenang waktu-waktu mengenal almarhum, ya. Ketika pagi-pagi ditelepon oleh kakaknya, kami kemudian ngobrol di telepon, kemudian Ibu Elio bilang, Pak, dia nangis. Waktu itu kami berdua, saya masih ingat. Ya, itu masih jam 6 pagi, Bu, ya. Masih sangat pagi. Pak, dia menangis. Kemudian akhirnya kita bertemu dan Ibu Risma mengambil keputusan, Ibu Yohanes mengambil keputusan pertama, dan kemudian tidak berapa lama dekat dari sini beliau juga mengambil keputusan untuk dibaptis. Saudara, saya yakin itu keputusan yang tepat yang pernah dilakukan dalam hidup ketika dia memberikan dirinya untuk masuk dalam kehidupan bersama dengan Kristus. Sebelum saya mungkin ada hamba Tuhan, ada Ibu Maria di sini yang pernah melayani keluarga ini, ya. Dan saya banyak pengalaman juga dengan beliau berjalan bersama-sama, ya, bertemu bersama, orangnya periang, dimanapun saya berada di dekati dia salami. Bapak Ibu, saya yakin juga terutama keluarga, istri dan anak-anak lebih banyak lagi kenangan bersama almarhum. Kakak-kakaknya, ya, sering curhat, wah adik saya Pak yang satu ini, gitu, Pak Yohanes. Tapi itu akan menjadi kenangan. Amin, Bapak Ibu. Itu akan menjadi kenangan. Dan setiap kita suatu saat juga akan menjadi kenangan. Karena itu waktu yang terbaik kita hidup. Berikan kenangan yang terbaik untuk orang di sekitar kita, untuk orang-orang kita kasih. Pak Yohanes mencapai garis akhir di hari ini, dan sebentar lagi tubuhnya yang panah akan masuk ke dalam tanah. Firman Tuhan katakan, yang dari debu kembali kepada tanah dan roh kembali kepada pemiliknya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tidak pernah ngucap, saudara-saudara kita di musim ngucapin itu, Bapak Ibu, itu artinya seperti itu. Jadi yang kembali kepada tanah akan kembali ke tanah, dan roh akan kembali kepada pemiliknya. Dan kita akan mendoakan untuk terakhir kali jenazah dari Bapak Bekasi ini. Biarlah segala sesuatu kenangan yang kita pernah nikmati bersama dengan beliau, almarhum, kakak-kakaknya, ponakan-ponakannya, biar menjadi kenangan buat kita. Dan mari kita ikuti hal-hal yang baik dari almarhum, ya. Anak-anak, waktu kita masih panjang, tapi kita tidak pernah tahu endingnya di mana. Karena itu mari, Bapak Ibu, saya mengajak semua kita untuk melakukan hal yang terbaik dalam kehidupan kita, sehingga di waktu-waktu seperti ini kenangan yang indah akan diingat oleh orang-orang yang kita kasih. Demikian firman Tuhan, dan kita akan masuk dalam prosesi pemakaman. Dan sebelum peti jenazah akan masukkan ke dalam yang pemakaman, satu lagu pujian mungkin dari keluarga, saya persilakan. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Keluarga yang bisa mengambil gambar juga sebelum diturunkan.
anak-anak ibu beserta anak-anak dulu, ya kan? Kalau ada lagi yang mau gambar saudara anak-anak ada lagi yang berbungsu ada lagi sebelum diturunkan ke tengah. Silakan keluarga kalau mau silakan sebelum peti jenazah diturunkan bisa mengambil kesempatan untuk foto bersama.